Bambang dari Prodi Ilmu Ekonomi 2019. Di sini saya akan menjelaskan pendapat saya mengenai permasalahan-permasalahan di ekonomi regional dan perkotaan. Menurut pendapat saya, kebijakan pemerintah yang melarang mudik lebaran berdampak negatif bagi pertumbuhan ekonomi, namun langkah ini harus ditempuh demi menekan kasus COVID-19. Seperti yang telah kita ketahui, larangan mudik ini sama sekali bukan merupakan satu kerugian jika melihat secara luas, karena di masa mendatang akan berdampak besar khususnya bagi pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Dengan melakukan larangan mudik pada lebaran ini, kita dapat menabung untuk pertumbuhan ekonomi di masa mendatang. Dan juga seperti tahun lalu, pemerintah juga mengeluarkan kebijakan yang sama dan bukan lebih ketat seiring masuknya COVID-19 ke Indonesia. Berdasarkan Permen Hub nomor 25 tahun 2020 tentang larangan mudik seharusnya menjadi aturan yang mendukung dalam penanganan COVID-19. Namun, Permen Hub tersebut masih menjadi polemik dikarenakan adanya argumentasi yang lemah dan disinyalir yang akan menghambat pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dan selain itu, Permen Hub ini secara umum berakibat pada menurunnya pertumbuhan ekonomi karena terhambatnya aliran keuangan yang biasa terjadi dari kota ke desa-desa melalui tradisi mudik tahunan. Menurut saya sangat setuju mengenai keberadaan RTH atau ruang terbuka hijau di Indonesia yang mengatakan bahwa masih jauh dari kata ideal, karena faktanya semakin hari pembangunan semakin meningkat dan mempersempit RTH dengan dilakukannya pembangunan. Seperti yang telah kita lihat sendiri, bahwa pemukiman penduduk sudah banyak yang ditimbun untuk menegakkan pembangunan-pembangunan tinggi. Tapi sangatlah tidak adil karena akibat dari penimbunan RTH akan menyebabkan sebagian orang akan kehilangan pekerjaan, terutama para petani yang hanya mengandalkan pekerjaan ini. Dan hal ini hanya dilakukan oleh para pengusaha atau orang yang memiliki banyak uang yang dengan memanfaatkan keadaan demi keuntungannya. Hal ini diperkuat dengan teori etika menurut Thomas Hobbes yang menyatakan bahwa keadilan hanya untuk orang kaya, yang mana dalam hal ini yang memiliki uang jabatan atau kekuasaan akan bisa memiliki segala sesuatu, sekalipun itu melanggar peraturan dan tidak mempedulikan kondisi lingkungan di sekitarnya. Oleh karena itu, diperlukan kesadaran diri dalam tiap-tiap orang akan betapa pentingnya ruang terbuka hijau ada di sekitar kita. Karena kita ketahui, RTH merupakan paru-paru kota wilayah yang harus kita jaga keindahannya. Dalam hal ini, pemerintah juga harus berkontribusi dengan menaikkan pajak kepada pengelola properti atau proyek yang menginginkan proyek yang mengganggu kondisi RTH. Menurut pendapat saya, masalah sampah ini tidak hanya terjadi di Kota Medan saja, melainkan juga terjadi di semua kota yang ada di Indonesia. Dalam hal ini, sadar masyarakat akan kebersihan sendiri masih sangat rendah. Hal ini dapat dilihat dalam kehidupan sehari-hari. Dalam pengelolaan sampah selama ini, hanya dilakukan oleh petugas pemerintah yang dari sumber sampah menuju TPS dan pada akhirnya ke TPA. Pemerintah harus membangun infrastruktur yang lebih banyak dan jauh dari area pemukiman masyarakat. Berdasarkan teori yang dilakukan Ratzel pada tahun 1987, yang menyatakan bahwa sampah pada TPA yang sudah lama ternyata sebagian besar tidak mengalami pembusukan. Hal inilah yang harus diperhatikan. Dan sebaiknya, masyarakat dan pemerintah mungkin bisa menggunakan bantuan teknologi canggih yang dapat menghancurkan sampah yang tidak mengalami pembusukan tersebut. Oleh karena itu, Dinas Kesehatan dan pemerintah harus sering melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pengelolaan dan dampak dari sampah itu sendiri, dan sebaiknya pemikiran mengenai pola hidup bersih ini harus tetap diterapkan. Dan karena itu, Dinas Kesehatan dan pemerintah harus sering melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pengelolaan dan dampak dari sampah itu sendiri. Dan sebaiknya pemikiran mengenai pola hidup bersih harus ditetapkan sejak dini. Demikianlah pendapat saya mengenai permasalahan-permasalahan ekonomi regional dan perkotaan. Sekian dan terima kasih.
사람 됐어 사랑